al-ab bahasa Arab artinya bapak. Arti asli al-ab atau abun adalah bapak. Tapi tidak menutup kemungkinan, ini penting ya. Tapi tidak menutup kemungkinan arti ab juga paman. Jadi abun artinya bapak, bisa juga artinya paman. Loh, kok bisa begitu, Beb? Iya. Al-Quran adalah bahasa yang paling fasih, dan Al-Quran menggunakan kalimat al-ab yang berartikan paman. Kalimat wa idh qala Ibrahimu li abihi, wa idh qala Ibrahimu li abihi, kalimat li abihi di dalam Al-Quran ada 8 kali. Dimulai dari surat Al-An'am. Kemudian Nabi Yusuf juga mengatakan wa idh qala Yusuf li abihi. Kemudian di surat Al-Mumtahanah terakhir ada berapa? Ada 8. Abun arti aslinya adalah bapak. Tapi kalau abun di situ dijelaskan namanya, terkadang bisa digunakan untuk paman atau keluarga dari seorang bapak. Misalnya, kalau kamu mengatakan aina abuka, di mana bapakmu, yang dituju oleh si penanya bapakmu yang melahirkan kamu, artinya bapakmu yang dengan keberadaannya kamu bisa lahir. Tapi kalau misalnya nama bapak kamu misalnya Muhammad, tapi orang tersebut bertanya kepada kamu aina abuka Ismail, berarti yang dimaksud daripada abun di situ bukan bapak tapi paman, karena ada qarinah, ada sesuatu di samping kalimat bapak itu yang menunjukkan bahwa yang dimaksud bukan bapak asli tapi paman. Contoh di dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Nabi Yaqub bertanya kepada anak-anaknya, apa yang kalian akan sembah setelah saya meninggal? Kata siapa? Kata Nabi Yaqub. Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Nabi Yaqub kumpulin anak-anaknya semua, ditanya, nanti kalau saya meninggal kalian sembah siapa? Ma ta'buduna min ba'di. Apa jawaban mereka? Qalu na'budu ilahaka. Nabi Yaqub ini siapa sih? Yaqub bin Nabi Yaqub bin Israel bin Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak, diantaranya Nabi Ishaq ya. Nabi Ishaq dan Nabi Ismail. Satu namanya Ismail, satu namanya Israel. Satu namanya Ismail, satu namanya Isra. Anak cucu Ismail namanya Banu Ismail. Anak cucu Israel namanya Banu Israel. Faham? Ayo paham? Nabi Yaqub ketika beliau mau meninggal, di antara anak-anaknya Nabi Yaqub Nabi Yusuf, Nabi Bunyamin, nabi-nabi yang lain. Ada yang mengatakan saudara-saudara Nabi Yusuf setelah mereka taubat, Allah Subhanahu wa taala terima taubatnya dan Allah jadikan orang mulia. Dikumpulkan oleh Nabi Yaqub di dalam Al-Qur'an. Nabi Yaqub bertanya kepada Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya, ma ta'buduna min ba'di, siapa yang kalian akan sembah setelah saya meninggal? Apa jawaban anak-anak Nabi Yaqub? Na'budu ilahaka, saya akan sembah Tuhanmu. Tuhannya Nabi Yaqub siapa? Allah. Wa ilaha abaika, dan Tuhan ayah-ayah kamu. Wa na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Aba artinya apa? Bapak. Ini jamak. Mufradnya apa? Abun. Abun ini satu bapak. Kalau aba itu artinya apa? Bapak-bapak. Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida. Kata anak-anak Nabi Yaqub, saya akan menyembah Tuhanmu Allah, dan Tuhan ayahmu Ibrahim, dan Tuhan ayahmu Ismail, dan Tuhan ayahmu Ishak.
semuanya dengan menggunakan kata abun. Abun artinya apa? Bapak kalau aslinya. Tapi di sini dikatakan cucu-cucu Nabi, anak-anak Nabi Yakub mengatakan saya akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan ayahmu Ibrahim dan Tuhan ayahmu Ismail dan Tuhan ayahmu Ishak. Loh, ini yang jadi bapaknya siapa? Ishak atau Ismail? Ishak. Tapi Al-Quran menggunakan kalimat bapak kepada pamannya Nabi Yakub. Berarti kalimat bapak di dalam Al-Quran juga berartikan paman. Buktinya Al-Quran sendiri. Nggak mungkin dong kalau anaknya Nabi Ishak, anaknya Nabi Ismail juga, enggak. Tapi Al-Quran menggunakan kalimat al-ab, yaitu bapak. Jadi sekarang deal bahwa bapak al-ab di dalam Al-Quran itu bisa berartikan ayah, bisa berartikan paman. Ayah kalau tidak disebutkan nama, berarti ayah bapak asli. Tapi kalau ada seperti ini, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa ilaha abaika Ismail wa ilaha abaika Ishak, disebutkan nggak namanya? Disebutkan, berarti ada kemungkinan bapak, ada kemungkinan paman. Kalau enggak perlu disebutin. Terus di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-An'am, Allah sebutkan nama Azar. Ibrahim, qala Ibrahim li abihi Azar. Ada kalimat Azar, disebutkan nama. Di sisa-sisa ayat lainnya qala Ibrahim li abihi saja. Tapi ketika li Ibrahim di dalam surat Al-An'am disertakan nama Azar, supaya kalian tahu bahwa sesungguhnya bapak yang dimaksud di dalam cerita ini bukan bapak kandung Nabi Ibrahim, tapi pamannya yang bernama Azar. Paham? Paham nggak? Enak nggak kalau belajar? Kalau nggak belajar sumpek nggak? Pusing nggak? Rumit nggak? Ini kok dibilang keturunan Nabi semuanya beribadah menyembah Allah, tapi di sini dalam Al-Quran disebut bahwa sesungguhnya bapaknya Nabi Ibrahim penyembah berhala, malah penjual berhala. Nah, sekarang kita tahu, dan secara ilmiah